Benar Tuhan, Engkau begitu berharga buat setiap kami. Dan terpujilah Engkau Tuhan di tempat ini, di hati kami, dan di hidup kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus sehingga oleh firman-Mu kami dimerdekakan, dibawa dalam pengenalan yang benar akan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari semua jemaat yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Ada sukacita, kasih salam kiri kanan ya. Selamat hari Minggu di bulan awal, katanya bulan penuh cinta ya. Sudahkah ada merasakan cinta di tempat ini? Amin. Amin. Cintanya Tuhan, amin ya. Bulan penuh cinta, tetapi saya nggak membawakan tentang cinta hari ini, tapi saya membawakan tentang Yesus Kristus ya, yaitu cinta itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan ya, hari ini saya rindu membawakan sebuah topik yaitu tentang hiduplah hari ini. Katakan hiduplah hari ini. Mari kita buka Pengkhotbah 3, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita baca bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Mari kita baca lagi. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Nah ini banyak orang berkata, oh membenci itu ada waktunya. Nah nanti kita belajar sama-sama, maksud ayat ini apa sih? Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jemaat bisa bantu ayat 12. Ya. Lanjut. Wah gitu ya, dapat makan dan minum. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang sekarang ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang lalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya konseling atau diajak sharing sama orang, diajak ngobrol, ada banyak karakteristik orang. Ya, ada banyak karakteristik orang. Dan hampir banyak ketika yang ngomong, sharing, konseling dan sebagainya, rata-rata terjebak dalam dua fase. Yaitu fase masa lalu dan fase masa depan. Biasanya mereka akan sharing kepada saya, aku kok merasa masa laluku buruk. Aku kok merasa aku gagal. Aku kok merasa bahwa saya dulu masa lalunya pernah dilecehkan. Saya punya background keluarga yang bercerai dan sebagainya. Tapi ekstrim satunya ada orang yang kalau sharing berkata, aku punya kakak pendeta misalnya, ibu pendeta, saya punya mimpi. Supaya saya suatu saat nanti menjadi orang yang seperti A, B, dan C. Saudara dikasih Tuhan,
Manusia seringkali salah fokus. Boleh nggak kita mengingat masa lalu untuk sebuah hal yang supaya kita belajar? Iya. Tetapi masih banyak orang yang ternyata terjebak oleh dua fase kehidupan ini. Yaitu masa lalu dan masa depan. Dan dia lupa bahwa ada masa hari ini yang Tuhan berikan atas hidupnya untuk dikerjakan dan dinikmati. Manusia berfokus kepada hal-hal di masa lalu sehingga mungkin dia lupa untuk menikmati masa sekarang. Dan banyak manusia-manusia atau kita yang berfokus kepada masa depan dan mengejar itu semua sampai melupakan bersyukur untuk hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan rindu di pengkhotbah ini menyatakan sebuah hikmat kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya kita harus menanam, ada waktunya kita mencabut yang ditanam. Ada waktunya orang itu lahir, ada waktunya orang itu akan mati. Ada waktunya orang itu akan membenci, masa lalunya membenci, tetapi ada waktunya di masa ini kamu mengasihi. Oh haleluya, puji Tuhan. Artinya saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah di masa ini. Saya akan sharing ada 5 jebakan ya, di mana banyak kita di antara kita yang memiliki gejala hidup tidak di hari ini. Yang pertama, gejala pertama kita overthinking. Overthinking artinya kebanyakan mikir masa lalu dan masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Atau istilahnya anxiety. Terlalu banyak kekhawatiran di masa depan. Padahal hari ini harusnya kita bisa menikmati. Saya ini termasuk tipe pemikir ya, yang dekat dan jemaat yang dekat sama saya tahu. Saya ini tipe pemikir. Kadangkala yang suka ingatin aku, Raisa, kamu mikir apa? Kok mikir sesuatu? Ketika kami dalam perjalanan ke saudari Ellen ya, yang mamanya meninggal, kedukaan, saya langsung kepikiran banyak hal. Kepikiran gimana Ellen ya, kepikiran bagaimana nanti ketika dia di sana harus ada yang ngurus di sini sementara. Kepikiran. Sampai saya lupa menikmati perjalanan yang sebenarnya indah. Ya kan, amin. Perjalanan kita kemarin indah ya, sampai membuat kita keboyoan semuanya ya. Sampai kecapean semuanya. Perjalanan begitu jauh. Dan ketika saya termasuk tipe yang pemikir ini, saya lupa. Mungkin waktu saat kita makan, di samping ada Iga, ada Fani yang begitu bisa saya ajak ngobrol, yang bisa kita menikmati saat-saat perjalanan. Tapi saya fokusnya pikiran saya Surabaya. Gimana segera sampai Surabaya? Karena saya hari-hari ini sedang banyak memikirkan banyak hal. Memikirkan kita mau melaunching sebuah VOB baru, kita juga akan ada ke kota-kota. Jadi pikiran saya itu kemana-mana saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga saya belajar, Tuhan mengajari dan Tuhan rindu ada rema yang kuat untuk kita belajar hari ini bahwa sudahkah kita menikmati hari ini? Sudahkah hidup kita ini dengan atau istilahnya adalah meaningful hari ini? Atau istilahnya lagi adalah mindfulness. Ada kesadaran penuh, saya hari ini saya menikmati Tuhan. Karena pengkhotbah yang menulis adalah Salomo. Salomo adalah seorang yang penuh hikmat yang luar biasa. Sehingga dia ngajari kita semua bahwa ada waktunya, segala sesuatu itu ada waktunya. Sehingga kamu tidak perlu memikirkan yang terlalu jauh ke sana. Ya, walaupun kita memang perlu memikirkan untuk sebuah visi, iya. Tetapi, sudahkah kita itu hidup di masa sekarang? Di saat ini. Ya, kemarin karena keponakan saya ini lagi free waktunya ya, Jennifer, kita akhirnya nonton film di Netflix. Yang sudah agak lama dan cukup terkenal yaitu film Sore ya. Saya belum nonton tapi saya nonton. Ketika saya nonton saya kaget, ternyata kok mirip-mirip dengan yang saya sampaikan ya. Saya sudah mempersiapkan firman Tuhan ini dan kok mirip. Bagaimana ada sebuah kisah seorang wanita dan suaminya yang akhir hidupnya si suaminya meninggal karena penyakit jantung saudara. Harus meninggal karena sakit jantung.
Tapi si istrinya itu tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia berusaha untuk balik di masa lalu, berusaha balik di masa lalu supaya mengubah si suaminya dan tidak akan meninggal. Dengan cara dia balik berkali-kali, kalau teman-teman saudara sudah pernah nonton film ini, balik di masa lalu, balik lagi ke masa lalu, balik lagi. Dan berusaha mengingatkan si suaminya jangan ngerokok. Ampuni ayahmu. Jadi di dalam kisah itu dia masih kepahitan sama ayahnya karena ayahnya meninggalkan dia begitu lama sejak masa kecil. Ketika dia balik di masa lalu dia ingatin si suaminya jangan ngerokok, jangan minum alkohol, berubah supaya kamu di masa depan kamu gak meninggal dan meninggalkan saya. Tetapi gak bisa. Sampai satu kunci saya belajar dari film ini adalah dia belajar di mana berdamai dengan masa lalu. Dia berdamai dengan masa lalu dan tidak menyesali itu semua dan tetap memilih bahwa jalan hidupnya adalah seperti itu. Dan yang kedua poinnya adalah kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa mengubah orang lain adalah dia sendiri bersama Tuhan. Tapi ketika saya nonton waktu itu ya bersama keponakan saya ini, saya berkata sama dia, gak bisa ini kok balik terus, kok balik ke kehidupan masa lalu, kok balik. Butuh Tuhan, saya selalu bilang ke dia, butuh Tuhan berdoa. Saudara dikasih Tuhan, gereja ini hadir untuk mengantarkan kita berjumpa dengan Tuhan. Gereja tidak bisa mengubah Anda sampai Anda bertemu Yesus Kristus. Pelayanan tidak bisa mengubah kita, melahirkan kita kembali sampai kita berjumpa dengan Sang Sejati, Sang Allah yang kita layani. Komunitas tidak akan mengubah Anda sampai Anda benar-benar ketemu Yesus Kristus. Sampai saya berdoa Tuhan, benar ya ternyata bahwa dalam kehidupan ini perubahan hanya bisa terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kesadaran dari diri kita sendiri. Kesadaran dari kita sendiri itu akan mengubah hidup kita. Karena banyak kisah di Alkitab di mana seorang raja yang dia tetap turut, dia taat sama Tuhan Yesus saat kepada Allah ketika dia masih dibimbing. Tapi ketika dia tidak punya pembimbing, apakah dia tetap taat? Apakah dia tetap mengenal Allah? Apakah dia tetap sungguh-sungguh setia sama Tuhan? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jebakan pertama adalah ciri-cirinya adalah kita itu overthinking. Anda dihadir di sini, tapi pikiran Anda sedang setelah ini makan apa ya? Besok gimana ya? Ayo siapa yang hari ini sedang dengar firman Tuhan tapi pikirannya enggak di sini? Tepuk kiri kanan, ayo pikiran di sini. Full di sini. Karena kemarin kami perjalanan jauh, terus terang saya butuh 1-2 hari untuk saya full pikiran saya. Hari pertama rasanya masih melayang, enggak di sini. Rasanya masih belum, tubuh ini jiwanya full. Mikir apa-apa kayak belum siap, belum kuat. Nah itulah, seperti itulah kita. Kadang kita ini ada di sini, tapi kita tidak benar-benar hadir seutuhnya di sini. Overthinking adalah salah satu gejala itu. Yang kedua saudara, ya istilahnya adalah living in autopilot mode ya. Jadi di mana seseorang itu hidupnya jalan tapi nggak benar-benar sadar. Ya, dia berjalan secara otomatis tetapi karena kebiasaan saja. Autopilot saudara. Jadi otomatis. Bangun pagi, aku harus kerja. Bangun, aku harus pelayanan. Bangun, karena aku hidup, ya aku harus makan. Sehingga kita dijebak, mengalami jebakan hidup dengan rutinitas. Tapi sudahkah kita hari ini, kita merenungkan firman Tuhan bahwa aku ingin hidup hari ini dengan benar-benar berkarya buat Tuhan. Kalau aku ada hari ini, apakah hidupku ini sudah benar-benar full untuk berbuah bagi Kristus? Saudara dikasih Tuhan, orang yang memiliki gejala ini, dia seperti makhluk yang hidup, tetapi
gak ada hati di situ. Pernah kalian melihat orang yang kerja di sebuah perusahaan yang dipikirkan kapan tanggal 1 supaya terima gaji. Atau ketika engkau lagi sumpek dengan kuliahmu, kapan libur? Ya gitu ya, kapan libur? Oh sebentar lagi Maret ya, ada tanggal-tanggal merah, wah bahagia banget. Tetapi dia gak benar-benar hidup di hari-hari yang lain. Coba kita cek, kita ini sedang di mana sih saat ini? Adakah kalian di tempat ini di hari Minggu? Atau pikiran kalian sedang berada di hari Senin? Atau pikiran kita sedang berada di tahun 2027 di mana kita sedang menantikan saat-saat kita akan menikah. Wah gitu ya. Ataukah pikiran kita berada di tahun 2020 di mana di masa-masa itu kita sedang mengalami sebuah masalah yang berat sehingga kita mengalami duka yang mendalam. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan rindu kita hidup di hari ini. Kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Oleh karena itu jangan sampai kita melewatkan hari yang ini. Hari ini loh yang kamu harus nikmati bersama Tuhan. Itu poin pertama. Sudahkah kita menikmati hari ini bersama Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh merasakan karunia dan kasih Tuhan hari ini? Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, orang yang terjebak dengan poin yang kedua ini, dia melayani, dia bekerja, dia hidup, tetapi tanpa dengan hati. Kalau tadi overthinking berlebihan, tetapi yang kedua ini menjalani segala sesuatu untuk yang ke depan atau yang masa lalu. Kapan ya aku ini bisa enggak sekolah lagi misalnya. Kapan ya aku lulus kuliah gitu ya. Kapan nih aku bisa berlibur. Padahal ketika kita sudah berlibur, kita kepingin kuliah lagi. Amin saudara? Amin? Kapan nih aku ditraktir, setelah kita ditraktir kita kepingin apa? Ditraktir lagi, itu sudah pasti ya. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya manusia ini begitu banyak misteri hatinya saudara. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kita hari ini, yuk periksa cek hatimu, apakah hati kita ini udah full gak di hari ini? Sudah full gak? Hiduplah hari ini. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita hari ini terakhir di hidupmu, sudahkah engkau hidup full di hari ini? Sudahkah kita menikmati hari ini? Makan tempe goreng sudah nikmatnya luar biasa, makan B2 pun nikmatnya luar biasa. Amin saudara? Saudara dikasih Tuhan, yang berikutnya adalah mentality absent ya, atau istilahnya adalah hadir secara fisik tapi mentalitasnya enggak hadir. Agak mirip tetapi ini lebih ke arah kehendak perasaan dan jiwanya seluruhnya enggak ada. Ini tipe-tipe orang yang sebenarnya hampir mau sakit di jiwanya saudara. Ya, kepahitan, penuh banyak luka, hadir di fisiknya, tetapi dia nggak bisa pulih, nggak bisa menikmati hari ini, karena dia pahit. Ada orang nggak mau ke gereja karena melihat gereja. Saya bertemu satu orang yang sudah lama saya nggak ketemu, tiba-tiba dia hubungi saya karena lihat saya lagi jalan di daerah Royal, perumahan Royal Residence. Dia hubungi saya dan berkata, halo Sil, gini. Gimana kabar? Saya berkata, oh ya baik, kamu gimana? Kamu mau nggak join kita ada ibadah? Karena dulu saya juga sempat bimbing dia, saya ajak lagi. Terus dia berkata, aduh saya nggak mau ikut-ikut gereja katanya, karena memang dia merasa melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang mengecewakan dia istilahnya. Bukan di tempat ini tapi dia di tempat yang lain. Banyak orang itu terjebak oleh pemikiran-pemikiran, dia mungkin hadir hidup, tetapi mentalitasnya sudah hancur. Penuh kepahitan, penuh amarah. Ketika diajak kerjasama mungkin dia selalu berkata bahwa orang lain yang salah. Hadir, fisiknya hadir, tetapi pikirannya, mentalitasnya penuh dengan kepahitan, sakit hati. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang-orang seperti ini akan kehilangan keindahan bersama Tuhan hari ini. Akan kehilangan kenikmatan bersama Tuhan hari ini. Saudara, ketika kita melihat segala sesuatu
dengan sudut pandang mentalitas kita yang sakit saudara, maka kita nggak bisa menikmati hari ini. Beberapa waktu yang lama, udah tahun-tahun kemarin, kami pernah pelayanan ke rumah panti jompo saudara. Dan di sana saya bertemu salah satu nenek tua yang dimana dia memang secara jiwa sudah mengalami sakit jiwa. Atau orang yang kita katakan orang sakit jiwa. Dia ketemu saya, dia berkata gini, nih hari ini tanggal berapa ya? Oh Oma hari ini tanggal 5, tahun berapa ya? Tahun 2023 misalnya ya. Oh ya ampun nih, seingat saya tahun 2020 saya tidak di sini. Saya bersama anak-anak saya, tapi tiba-tiba dia nangis kencang. Nangis sekencang-kencangnya berkata, tapi anak saya kok membuang saya di sini. Dia berkata seperti itu. Nah orang-orang yang akhirnya masuk ke menur saudara, atau orang yang mengalami sakit jiwa saudara, biasanya adalah orang-orang yang gak hadir di hari ini, di masa ini. Karena mereka terjebak oleh masa lalu dan mereka akhirnya gak bisa menerima hari ini, apa yang Tuhan mau lakukan hari ini, gak bisa berdamai dengan hari ini saudara. Saya berdoa ya jemaat yang dikasih Tuhan, kita sehat secara jiwa, amin. Kasih salam kiri kanan. Yuk sehat-sehat secara jiwa. Ya, nggak ada yang masuk gejala-gejala masuk menur di tempat ini ya. Yang tiba-tiba teriak seperti nenek itu. Aku pengen lahir kembali menjadi bayi. Aku nggak mau jadi dewasa, dewasa itu sulit. Aku nggak mau jadi tua, karena jadi tua itu mengerikan. Ayo come on gitu, kamu udah segini umurnya berkata aku pengen jadi bayi lagi. Kamu masih mengalami gejala mental illness. Mengalami gejala sakit secara mental. Tuhan mau pulihkan kita semua, amin. Banyak orang yang secara rohani, rohani. Ngomong firman hebat. Tapi kalau jiwanya enggak sehat, saudara. Tinggal tunggu bom waktu saudara. Dia akan menjadi orang-orang yang menyakiti orang lain. Dia akan menjadi seorang pemimpin yang mungkin enggak bisa berdamai, enggak berbahagia. Saya hari ini, saya berbahagia dengan panggilan Tuhan. Dengan umur saya sekian, saya berbahagia. Saya menikmati. Tapi banyak loh orang-orang yang mungkin mereka terpaksa melayani dan akhirnya mereka nggak menikmati kebahagiaan itu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, yang keempat. Ciri yang keempat dan jebakan ini adalah ya istilahnya adalah stuck. Kejebak di fase lama tetapi susah move on di masa sekarang. Mirip-mirip sih istilah-istilah ini. Tetapi kita mau belajar bahwa ada orang-orang yang masih stagnasi. Kejebak di masa lalu, susah move on untuk masa sekarang. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu kenapa kok Tuhan menggerakkan saya untuk berbicara hal ini. Apakah jemaat yang dikasih Tuhan sedang mengalami gejala ini saudara? Yang mungkin masih ada masa lalu, banyak mantan kah di sini saudara? Ya, ada mantan-mantan terindah ya? Enggak ya saudara, yang mantan terindah kita enggak ada, hanya Tuhan Yesus mantan dan selamanya buat kita, amin. Tuhan bukan mantan tetapi dia adalah kekasih hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo saudara yang dikasih Tuhan. Kadang kalau kita tidak hidup di hari ini, kita akan menjadi pribadi yang stagnasi. Kita akan menjadi pribadi yang hidup di masa yang lama, kita kejebak, tapi kita tidak bisa menikmati yang sekarang. Menikmati yang sekarang saudara. Pagi hari kamu bangun, kamu bekerja, sudah kamu full di situ, hatimu di situ. Poin yang pertama adalah, sudahkah kamu menikmati hari ini? Yang kedua saudara, sudahkah kamu berkarya di hari ini? Orang yang terjebak dalam fase-fase ini saudara, dia akan susah untuk berkarya. Dia akan menjadi orang-orang yang lumpuh, yang saya pernah katakan secara jiwa dan rohani. Tapi Tuhan rindu kita berkarya hari ini saudara. Berkarya bukan karena melihat yang lalu, tapi berkarya karena Tuhan rindu kita mengalami buah dan buah itu tetap saudara.
Mari kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. Dua Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, saudara. Takut akan masa depan. Takut akan masa lalu terulang. Takut akan kegagalan dan sebagainya, saudara. Itu adalah gejala-gejala kita nggak hidup di masa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, nikmati hari ini, itu pesan Tuhan. Nikmati yang semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Nikmati orang sekeliling kita, saudara. Banyak ya orang yang mengalami kedukaan, menyesal karena gak punya waktu buat orang lain. Buat orang-orang di sekitarnya, saudara. Kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Karena mungkin dia gak benar-benar hidup di hari itu. Dia mengejar mimpi dia, bekerja sekuat tenaga, banting tulang, banting kaki, semua dibanting-banting. Supaya banyak uang, supaya bisa beli rumah. Akhirnya melupakan hal-hal yang esensi, yaitu kehadiran dia bagi orang yang dicintai. Kehadiran kita bagi orang-orang yang kita kasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang berikutnya adalah kita mau belajar bahwa mari kita hadapi yang sekarang, saudara. Jangan lari dari masalahmu hari ini. Orang yang hidup di masa lalu, orang yang hidup di masa depan, dia selalu kepingin lari dari masa hari ini. Saudara, kalau kamu punya pergumulan, punya masalah, hadapi hari ini. Hadapi, saudara. Jangan lari dari masalah kamu. Jangan lari dari pergumulan kamu, hadapi. Doakan itu, pergumulkan itu di hadapan Tuhan dan minta Tuhan untuk bersama-sama menyelesaikan bersama kamu. Karena kalau ketika kita hidupnya untuk masa depan, sudahlah nanti ajalah aku hadapi, nanti ajalah aku hadapi, nanti ajalah aku bereskan hati ini, nanti ajalah aku mengampuni, nanti sajalah aku memilih untuk melayani. Yang terjadi apa, saudara? Menyesal, saudara. Menyesal. Seperti film tadi, tidak ada kematian. Dia berkata 3 hal. 3 hal yang gak bisa diubah dari hidup seseorang. Luka, masa lalu, kematian. Gak ada yang bisa ubah, hanya Tuhan yang bisa mengubah. Amin. Yang menang atas kematian siapa? Tuhan Yesus. Bisa gak orang mengubah aku gak mau mati di tahun sekian? Gak bisa. Bisa gak orang mengubah aku gak mau luka di tahun 2000 sekian? Di tahun 1998 aku gak mau terluka, aku gak mau disakiti oleh orang tuaku. Aku gak mau dilecehkan misalnya, aku gak mau dihianati. Bisa gak? Gak bisa, itu mengubah. Diubah, saudara. Gak ada yang bisa mengubah selain hari ini kita memilih untuk mengubah itu. Sejarah akan terus berulang sampai ada seseorang yang masuk di sejarah itu dan mengubah sejarah itu. Hari ini, saudara, sudahkah kita benar-benar menikmati? Kita sudah benar-benar menikmati hari Tuhan, hari ini. Sudahkah kita menyerahkan di hadapan Tuhan? Dan sudahkah kita menghadapi hari ini bersama Tuhan? Dan menyelesaikannya bersama Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa dan ketertiban. Saudara, ketika engkau hari-hari ini ya kita rindu hari-hari ini bergerak, saudara. Kita rindu ada banyak kegerakan. Kita rindu ada banyak orang yang boleh kita bawa kenal kepada Kristus. Tetapi kita mau berdoa sama-sama. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Roh yang menyala-nyala itu datangnya dari apa, saudara? Dari hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Banyak orang yang selalu membanggakan masa lalu. Aku di tahun sekian, aku ikut retreat, aku dijumpai Tuhan. Aku berbahasa lidah, aku berbahasa malaikat misalnya. Ya, dulu aku ketua loh persekutuan doa. Dulu aku begini, aku begini. Sekarang kamu apa yang kamu lakukan? Buah apa yang kamu hasilkan hari ini? Hari ini, saudara.
Oh nanti di masa depan aku kepingin buka ini, aku pingin ada mimpi memberi makan 1.000 orang. Di masa depan aku kepingin membeli rumah yang banyak menjadi tempat penampungan bagi orang yang tidak punya rumah. Oke, kamu bermimpi begitu jauh, hari ini sudah enggak kamu setia pada hal kecil? Sudah enggak kamu beri makan ke orang yang benar-benar butuh hari ini? Kalau kita mau tanya apa ya panggilan Tuhan buatku ya, hari ini sudah setia enggak sama panggilan yang saat ini? Apa ya Tuhan yang kau rindu percayakan padaku suatu saat nanti? Yang sekarang kamu sudah setia enggak? Bisa dipercaya enggak? Hari ini saudara. Saya berdoa kita jadi jemaat yang benar-benar hidup di hari ini. Amin saudara. Menikmati kasih Tuhan. Dan kita benar-benar menang. Kita benar-benar bisa menghadapi hari ini. Dan bersama Tuhan kita bisa melampaui segala masalah yang kita hadapi. Dan kita menjadi jemaat yang tidak hanya kita menghadapi bersama Tuhan. Tapi kita benar-benar menjadi jemaat yang memenangkan sejarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, memilih untuk hidup hari ini, memilih untuk menikmati hari ini adalah, kata firman Tuhan apa? Karunia dari Tuhan. Kita baca tadi pengkhotbah dikatakan apa tadi? Bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian dari Tuhan. Ada orang punya banyak makanan tapi kalau sakit bisa gak menikmati? Gak bisa saudara. Dan pengkhotbah berkata di akhir kata, takutlah akan Tuhan saudara. Saya percaya ketika kita ingin hidup di hari ini, full di hari ini, meaningful, kita benar-benar mengalami hidup yang bermakna di hari ini. Kita perlu yang namanya takut akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan saudara. Amin. Mungkin setiap kita merasa aku bermakna ketika aku bisa jalan-jalan, aku bisa menikmati. Tetapi sudahkah kita bawa itu di hadapan Tuhan? Sudahkah hidup kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan? Bukan untuk kita sendiri saudara. Amin saudara, mimpi Tuhan tentu saja adalah mimpi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu bagi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mengalami gejala-gejala overthinking, yuk serahkan semua sama Tuhan. Betapa menyesal saudara suatu saat ketika kita kehilangan waktu. Hari ini sudahkah engkau menikmati saudara? Hari ini sudahkah engkau menikmati tanggal 8 Februari 2026? Ataukah kita terjebak di tanggal 8 Februari 2002? Wah gitu ya. Kita terjebak di tahun 2030. Wah kepikiran resesi, kepikiran gimana investasi, kepikiran nanti ada rumah tidak saudara, menikah tidak saudara. Tapi sudahkah kita hidup hari ini dan kita menuliskan sejarah bersama Tuhan hari ini. Amin saudara. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Pemain musik maju ke depan dan kita mau berdoa sama-sama. Mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan saudara. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh Yesus Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu hari ini Tuhan. Oh hadirlah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan, bersama-Mu. Hari ini Tuhan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mau belajar sebuah lagu dalam segala masa di hidup kami Tuhan. Dalam
setiap masa di dalam hidupku. Kau selalu hadir dan sertai aku dalam. Mari jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Di dalam hidupku Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Takkan kami ragu Tuhan, takkan ku ragu hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim di dalam hatiku Kau turut berpegang dan teguhkan aku. Mari jemaat, kita mau belajar lagu ini sama-sama. Dalam segala musim hidup kami Engkau hadir Tuhan. Dalam setiap masa di dalam hidupku Kau Mari kita mau belajar menikmati hari ini bersama Tuhan, saudara. Aku dalam segala perkara di dalam hidupku Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Takkan Kau turut bekerja Tuhan. Takkan ku ragu hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim di dalam hati Kau turut bekerja Tuhan. selalu pegang, Kau pegang setiap kami. Oh Tuhan, takkan ku ragu hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim di dalam hatiku Kau selalu pegang dan teguhkan aku. Oh, takkan ku ragu. Takkan ku ragu. Mari jemaat Tuhan datang kepada hidup Tuhan. dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim di dalam hatiku Kau selalu pegang dan teguhkan aku. Ya Tuhan, mari kita belajar lagu ini dari awal. Dalam setiap masa di dalam Saat kita lahir, saat Engkau lahir saudara, Tuhan ada di situ. Di saat Engkau remaja, Tuhan ada di sana. Di saat Engkau bertumbuh dewasa, Tuhan ada di sana. Bahkan hari ini, Tuhan ada di hidupmu. Mari menikmati pemberian Tuhan di waktu ini saudara. Oh terima kasih. Mari masuk di dalam kasih-Nya Tuhan. Takkan ku ragu hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim di dalam hatiku Kau turut bekerja Tuhan. selalu pegang dan teguh. Mari angkat tanganmu, katakan sekali lagi, takkan ku ragu. Takkan ku ragu hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang
Saudara yang hari ini ketika firman dibagikan, engkau merasa bahwa engkau masih hidup di masa lalu. Ada begitu banyak hal yang pernah terjadi atau engkau susah sekali melupakan hal itu. Jikalau itu adalah Anda, saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mau bilang sama engkau, hari ini Tuhan buka lembaran yang baru. Mari masuk bersama Tuhan. Atau di antara jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau mengalami fase yang cukup mengagetkan bagimu di hari-hari ini. Mari serahkan semua ke dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Karena segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Atau ada di antara jemaat engkau terjebak dengan masa depan. Engkau selalu berpikirkan bagaimana aku harus begini, seperti ini dan sebagainya. Oh, engkau terlalu overthinking, saudara. Tuhan sudah kasih, ada waktunya untuk engkau memiliki semua itu. Ada waktunya, saudara. Jangan ragu, jangan takut menghadapi hari esok. Tuhan begitu mengasihi, Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu dikatakan di pengkhotbah, ada waktunya untuk engkau membangun, ada waktunya untuk engkau memeluk, ada waktunya, segala sesuatu itu sudah ada waktunya, saudara. Wow, ini sesuatu yang indah, ini sesuatu firman Tuhan yang mencerahkan harusnya, saudara. Bahwa segala sesuatu Tuhan sudah atur dan itu indah, saudara. Oleh karena itu mari kita mau masuk dan menikmati hari ini. Hari yang Tuhan berikan, waktu, masa di masa hari ini yang indah yang Tuhan sudah siapkan untuk engkau nikmati. Bukankah tertawa, senyumanmu adalah senyuman Tuhan juga? Bukankah ketika engkau berbahagia, Tuhan juga sebagai ayah surgawimu berbahagia atas hidupmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menikmati, masuk dalam kasih-Nya Bapa dan tenggelam di dalamnya. Oh indah, saya percaya. Saya percaya itu. Saya percaya Tuhan, kami percaya. Serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari dengan lembut sekali lagi kita mau katakan, takkan ku ragu. Takkan ku ragu, hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang, hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim, di dalam hatiku, Kau selalu pegang. Mari angkat tanganmu sekali lagi dan katakan sama Tuhan, takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu, hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang, hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim, di dalam hatiku, Kau turut bekerja. Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, takkan ku ragu. Saya serahkan kepada-Mu. Takkan ku ragu, hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang, hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim, di dalam hatiku, Kau selalu pegang dan teguhkan aku. Sama-sama katakan, takkan ku ragu, hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang, hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim, di dalam hatiku, Kau selalu pegang dan teguhkan aku. Kau selalu pegang dan teguhkan aku.
kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Tuhan, atas teguran-teguran yang berasal dari Engkau Bapa. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ya Tuhan yang sudah membawakan firman C. Sylvia ya Tuhan, Engkau memberkati supaya Engkau bisa pakai C. Sylvia lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan sekarang kami akan bersiap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu kembali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.